Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil wala hadiyalah wala haula wala quwata illa billah. Wa qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkahnya Nabi Muhammad, insyaallah mudah-mudahan yang kita harapkan besok di yaumul akhir, di yaumul qiyamah, kita akan mendapatkan syafaat dari syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Ketua Majelis Taklim yaitu Ibu Dian keluarga, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para jamaah semua yang hadir pada hari ini, kita doa bersama mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam urusan rezekinya, dan segala kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat, Allah sembuhkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya,
وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam dunia perdagangan biasanya semua orang menginginkan keuntungan. Ya. Ketika kita berdagang yang diharapkan adalah keuntungan. Tidak ada seorang pun ketika dia berusaha, dia berdagang, dia bekerja mengharapkan kerugian. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya adalah mengharapkan keuntungan. Makanya di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, ini Allah langsung yang menyuruh. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu mau aku tunjukkan ala tijaratin, atas barang dagangan, tunjikum min adabin alim, yang bisa menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Apakah kalian mau? Ini diajak oleh Allah. Aku tunjukkan untuk berdagang yang akhirnya nanti kita tidak akan merugi ketika di akhirat. Artinya kita akan mendapat keuntungan ketika di akhirat. Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, akan diselamatkan oleh Allah daripada azab yang sangat pedih. Yang pertama, tu'minuna billah. Satu adalah harus beriman kepada Allah. Saya sudah sering ngomong, jadi hanya orang yang berimanlah yang beruntung. Walaupun seandainya ketika hidup kita susah, seandainya kita hidup tidak ditakdirkan menjadi orang yang kaya, tidak ditakdirkan menjadi orang yang banyak uangnya, tapi kalau Allah takdirkan, tu'minuna billah, pertama adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Orang yang diberikan iman, kan enggak semua, Bu. Orang hidup di Indonesia tidak semua beriman kepada Allah, betul nggak? Tidak semua beriman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, dia hebat hanya sekujur ketika belum masuk di alam kubur. Dia nikmat ketika masih hidup, tapi ketika sudah masuk di alam kubur, na'udzubillah min dzalik, yang ada hanya siksa dan azab. Na'udzubillah min dzalik. Ini nomor satu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi rasulih, dan juga iman kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah sebagai ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, ini nomor satu. Kalau seandainya enggak seperti itu, kita ngeluh terus. Ngeluh enggak, Bu? Kehidupan susah, dagang susah, betul enggak? Iya, usaha susah, nyari kerja susah, betul. Tapi yang terpenting adalah iman billah wa iman bi rasulih. Oke lah ketika hidup memang susah, tapi ketika masuk di alam kubur,
kita akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillah, ada 3. Dan orang-orang yang mau tujahiduna, memperjuangkan agama Allah. Kalau zaman Rasul dia perang membela agama Allah ketika Islam dicaci maki, ketika Islam dihina, ketika Islam dilecehkan, maka kita harus berjihad fi sabilillah. Ya, jihadnya kita enggak seperti itu. Ibu datang dari rumah ke sini sudah termasuk jihad dalam rangka menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk li ihya'i li kalimatillah. Jadi menghadirkan ibu ke sini, baik yang pengurusnya, yang sekretarisnya, yang bendaharanya, yang hadirnya, semua dalam rangka menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah 3, Bu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, termasuk mujahid, mau menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu hadir juga termasuk kelompok orang-orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya ibu hadir di sini, duduknya aja sudah mendapat pahala. Katanya Imam Syafi'i, hendaklah kamu sering campur dengan orang yang soleh. Wa illam takun solehan, walaupun kamu bukan orang soleh, sering campur dengan orang yang soleh, walaupun kita bukan orang yang soleh. Seandainya kita sudah sering campur dengan orang yang soleh, sering campur dengan orang yang ahli ibadah, yang biasa taklim, yang biasa ngaji, yang biasa sholat tahajud, kita campurnya itu, ada harapan kita akan mendapatkan syafaat dari syafaatnya orang soleh, syafaatnya para ulama. Amin ya rabbal alamin. Enak gak, Bu? Enak gak? Enak. Ini keuntungan. Karena ini kaitannya dengan masih suasana lebaran. Tapi ingat-ingat ini, satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kepada para sahabat. Begitu Rasulullah datang di tengah para sahabat, at-tadrunal mal muflis. Wahai para sahabatku, at-tadruna mal muflis. Apakah kamu tahu, wahai para sahabat, yang namanya muflis? Ini yang ingat-ingat nih. Apa namanya? Apa namanya? Muflis. Bukan muklis, muflis. Muflis. Kemudian para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'alah. Ketika Rasulullah nanya, wahai para sahabat, tahukah kamu apa yang namanya muflis? Maka sahabat rame-rame menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la resalahu dirhaman wala mata'an. Ya Rasul, yang namanya orang muflis adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya harta barang dagangan. Ini para sahabat. Yang namanya bangkrut, muflis itu bangkrut. Tahu bangkrut, Bu? Tahu? 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 Bangkrut. Apa yang namanya bangkrut? Karena para sahabat, yang namanya bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, uang nggak punya, uang nggak gablek, rumah nggak gablek, motor nggak gablek, dagangan nggak gablek, kerja enggak. Itu namanya
orang yang bangkrut. Para sahabat ngomong seperti itu. Tapi Rasulullah bukan itu malah. Al-muflisu, yang namanya muflis, kata Rasulullah, faqala innal muflis man min ummati, sesungguhnya yang namanya muflis, orang yang bangkrut bagi Rasulullah, kata Rasulullah. Kalau kata para sahabat tadi, yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya barang dagangan. Tapi Rasulullah menjawab, bukan. Yang namanya bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah, di mana pada hari kiamat nanti bi sholatin, ada orang Islam yang sholatnya rajin, sholatnya jamaah, subuh jamaah, zuhur jamaah, maghrib jamaah, asar jamaah, isya jamaah, sholat tahajud, sholat duha, sholat qobliyah, qobliyah duhur, sebelum duhur dia sholat, sesudah duhur dia sholat, sebelum asar dia sholat, sebelum maghrib dia sholat, ba'dal maghrib dia sholat, sebelum isya dia sholat, ba'dal isya dia sholat, kemudian ditambah lagi malamnya sholat tahajud, malamnya sholat hajat, sholat tobat, mau subuh menjalankan sholat fajar, ditambah sholat isyraq jamaah, pahalanya banyak. Banyak nggak? Banyak nggak? Ada lagi bisolatin wasyamin, puasanya juga dia rajin, Ramadannya 1 bulan suntuk, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ini udah pada puasa belum? Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah. 6 hari di bulan Syawal dia jalankan. Bahkan rajin lagi, ada sholat puasa Senin, puasa hari Kamis, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Rajab, puasa Sa'ban. Sunnah selalu dijalankan. Masya Allah, pahalanya banyak nggak bu? Banyak nggak bu? Yang ketiga, wasyakatin. Ini di yaumul qiyamah nanti. Wasyakatin, dia juga zakat. Zakatnya bukan zakat fitrah. Zakat fitrah dia jalankan, zakat profesi dia jalankan, zakat mal dia jalankan, sedekahnya, infaknya setiap hari terus istiqomah. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang ibadahnya seperti itu, orang Islam nih. Hati-hati. Ada orang Islam yang ibadahnya seperti itu, hebatnya. Sholatnya dia hebat, bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah dijalankan. Puasanya bukan hanya wajib, sunnahnya dijalankan. Zakatnya bukan yang wajib, ya, termasuk infak sedekah dia jalankan. Ada terusannya. Min ummati man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu yang di hari kiamat bi sholatin wasakin wasyamin qad satama hadza. Hati-hati bu, nih hati-hati ya, ini bisa bangkrut bu. Wa qad satama hadza, ngajinya juga rajin, sholatnya dia rajin, puasanya dia rajin, sedekahnya dia rajin, amalnya dia rajin, ngajinya juga dia rajin. Masya Allah. Qad satama hadza. Pertama, orang yang masih sering mencaci maki, menghina orang lain, dan waqaddafa hadza, dan sering memfitnah. Masih ada bu di sini orang yang sering fitnah? Masih ada. Ini khawatir bu, ini juga bisa bangkrut nanti bu. Kita sudah nanam begitu banyaknya pahala yang kita sudah raih, yang kita sudah selesaikan ketika hidup di dunianya. Tapi masya Allah, waqad satama hadza, masih sering mencaci maki, mencaci. Contoh, jangan anggap bu, kita lihat kan di TV kadang-kadang ada pelawak, ngomongannya masya Allah, ajarannya kadang-kadang orang yang, maaf ya, orang yang mulutnya jerongos, disebutnya apa?
Drongos, masalah. Sedih nggak Bu? Itu namanya satamahaja. Walaupun dia benar-benar jongos, kalau diomong jongos, jengkel nggak? Ada orang kurus, ya Allah, orang kurus amat, kayak tiang listrik, ada. Itu kadang-kadang begitu. Walaupun betul kita kurus, tapi nggak usah diomong seperti itu. Menyakitkan hati, sakit hati nggak? Ada orang gendut, ya Allah, ada drum lewat. Sakit hati nggak Bu? Nah, supaya selesai pada hari ini, makanya ini dikumpulkan. Seandainya ibu pernah seperti itu, masya Allah, pada hari ini nanti salaman. Ya, mungkin sudah dari hari-hari kemarin sudah salaman di Idul Fitri, supaya kembali suci. Pahala yang sudah diraih oleh ibu baca Qur'annya, pahala-pahala semua yang sudah banyak oleh ibu dijalankan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, dendam jangan disimpan. Kalau dendam disimpan bertahun-tahun, naudzubillah min dzalik, belum pernah salaman, belum pernah jabatan dengan dia, kemudian dia mati, naudzubillah min dzalik. Itu yang dikata Rasulullah, al-muflisu fina, dikhawatirkan dia tergolong orang yang bangkrut. Bagaimana Bu caranya? Ibu punya salah kepada orang lain. Makanya kemarin di bulan Lebaran sebenarnya itu momen yang paling bagus. Ibu datang ke orang yang bermasalah. Loh, kalau ibu datang kepada teman yang nggak masalah, ya biasa, salaman ya senyum-senyum. Tapi coba ibu salaman sama dengan yang bermasalah, senyum nggak? Justru itu yang dicari Bu. Bagaimana salam diminta maaf? Mohon maaf, berjabatan tangan. Barang siapa yang musafahah, berjabatan tangan pada hari itu, walaupun tadinya bermasalah besar, dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada halal bil halal, saling minta maaf. Saling minta maaf, pokoknya usahakan. Ibu berusaha bagaimana caranya? Apa pakai lewat WA? Terserah. Begitu WA, hapus lagi sama ibu. Malu itu, takut dibalas. Yang penting kita sudah ada usaha Bu. Mohon maaf ya, dulu saya punya masalah dengan sampean ini. Udah ucapkan aja. Ya, ibu berhak yang penting menyampaikan segala unek-unek yang dulu pernah ungkapkan, supaya jangan sampai bangkrut. Karena apa? Makanya Hasan Basri Bu, itu ulama besar. Hasan Basri, ketika ada orang yang ngerumpiin dia, ngomongin apa dia ngomongnya? Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, siapa yang lagi ngerasain saya? Malah selalu mencari, nanya sama muridnya Bu, nanya sama jamaahnya. Siap, itu padahal ustadznya itu, ulamanya. Siapa yang ngerasain saya? Tahu-tahu saya Hasan Basri datang Bu. Coba kiainya datang ke muridnya yang sering ngerumpiin. Ada ini jamaah yang ngerumpiin ustadznya, ada nggak? Mana orangnya? Ini Syekh Hasan Basri sampai segitunya. Dia datang ke rumahnya, malah membawa parcel. Jadi ustadznya, ulama Syekh Hasan Basri datang ke muridnya yang sering ngerumpiin, bawa parcel. Dia kaget. Loh, ada apa kok malah bawa parcel? Syekh Hasan Basri ngomong, syukur alhamdulillah, karena kamu sudah sering ngomongin saya, sehingga pahala kamu diberikan sama saya. Mau Bu? Mau Bu? Itu ulama besar aja sampai segitunya, seneng. Makanya ibu nggak usah jengkel ketika diomongin orang. Alhamdulillah, bisa nggak Bu? Ibu lagi dirasain orang lain. Alhamdulillah ya Allah, kamu si tukang ngaji, saya sih enggak. Tapi mudah-mudahan ngaji kamu nanti diberikan sama saya. Bangkrut nggak Bu?
bangkrut kamu. Ini naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Yang kedua, memakan harta orang lain. Ini kesimpulannya. Yang kedua adalah memakan harta orang lain sama. Memakan yang haram, memakan harta orang lain. Naudzubillah. Kita ditakdirkan bukan jadi orang besar, Bu. Coba seandainya kita ditakdirkan menteri, ditakdirkan anggota dewan, kemudian kita diberikan kemaksiatan oleh Allah, akhirnya kita bisa mencuri uang negara atau korupsi. Itu besar sekali, Bu, korupsi. Mengapa? Karena itu hartanya rakyat se-Indonesia. Ibu, kalau ibu mencuri kambing sama punya orang tani, ibu masalahnya hanya satu orang, betul nggak? Ibu nyolong ayam, masalahnya dengan satu orang. Tapi kalau yang namanya korupsi, itu harta rakyat Indonesia. Bagaimana cara minta maafnya? Bisa nggak? Susah sekali. Susah. Makanya alhamdulillah kita nggak jadi menteri. Ya alhamdulillahnya itu. Coba seandainya kita nasibnya seperti itu, bagaimana mengembalikinya? Tapi tuntutan di akhirat nanti, masya Allah. Walaupun dihukum dianggapnya di penjara selesai. Di penjara mah hukuman dunia. Di akhirat mah nanti. Itu yang dikatakan ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang di hari kiamat punya masalah dengan orang lain, makan harta orang lain, belum minta maaf kepada harta yang telah dimakan oleh Anda, maka orang itu juga termasuk orang yang bangkrut. Naudzubillah min. Ada lagi menganiaya, mendolimi, memukul, menyakiti hati orang lain. Ya, makanya itu hati-hati. Menyakitkan hati orang lain. Ngomong harus hati-hati, Bu. Ya, supaya hati orang lain jangan sakit. Kalau hati orang lain sakit, sementara ibu belum minta maaf ketika di dunianya, masya Allah, nanti di yaumul qiyamah kita mestinya akan masuk surga ditahan. Apalagi yang ngomonginnya banyak nih. Misalkan ibu sering ngomongin orang, yang diomongin bukannya orang satu, sama si A ngomongin, sama si B ngomongin, sama si C ngomongin, satu RT diomongin semua. Berapa itu jumlahnya? 100. Nanti ibu kalau pahalanya sedikit, sudah dikasihkan baru 50 orang, selesai pahalanya ibu sudah habis. Sementara yang 50 masih menuntut. Ini kamu dua punya masalah dengan saya, pahalanya sudah habis karena sudah dibagikan kepada 50 orang itu. Tapi masih ada lagi permasalahan itu, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Yang akhirnya dosanya dia diberikan kepada orang itu, ya, yang sudah habis itu pahalanya. Kemudian waturihat ilan nar, maka dilemparkan di api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka momen ini masih di bulan Lebaran, yang masih belum sempat, ya, bisa pakai WA, bisa pakai SMS kepada siapa yang pernah bermasalah. Mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan diampuni dosanya. Itulah harapan kita, amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan tausiah ini akan menggugah hati. Pada lebaran ini kita lembaran baru buka, banyaklah istighfar kepada Allah. Jangan ulangi perbuatan yang menyakiti kepada orang lain. Dikhawatirkan pahala yang sudah kita kumpulkan akan dikasihkan kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Wallahu yahdil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.